Dua makhluk yang kuat berdiri berhadapan, keheningan total, malaikat tertinggi Michael dan setan. Di antara mereka, tubuh Musa. Suasana yang dipenuhi dengan kekudusan menyelimuti momen itu. Michael, tanpa melontarkan hinaan atau kutukan, menyatakan dengan penuh wibawa, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Yudas 1:9. Pada saat itu, nasib Musa dan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan dipertaruhkan. Bagaimana kita sampai di sini? Kisah di balik konfrontasi ini begitu dalam dan menarik, sehingga akan menarik perhatian Anda hingga detik terakhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, menyukai video ini, dan membagikannya. Interaksi Anda penting agar lebih banyak orang menerima pesan ini dari Tuhan. Musa bukan hanya seorang manusia, dia adalah tonggak sejarah, sebuah titik balik dalam sejarah umat Tuhan. Dari kelahirannya yang ajaib, hingga kematiannya yang diselimuti misteri, kehidupan Musa merupakan bukti kedaulatan Tuhan dan keintiman dengan orang-orang pilihannya. Namun, ada sesuatu yang unik yang menggantung di atas kematian Nabi ini, keheningan duniawi dan gerakan surgawi. Musa dikuburkan oleh Tuhan, dan di atas tubuhnya terjadi pergumulan spiritual yang kekal. Untuk memahami mengapa iblis begitu menginginkan tubuh Musa, pertama-tama kita harus memahami kebesaran misinya dan beban rohani yang dipikulnya. Sejak ia ditarik keluar dari air sungai Nil, Keluaran 2:10, namanya sudah menunjuk pada sesuatu yang supranatural. Musa, atau diselamatkan dari air. Ia bukan hanya seseorang yang telah diselamatkan, tetapi juga orang yang dipilih, seorang pembebas. Dialah yang mendengar suara Tuhan di semak yang terbakar, Keluaran 3:24. Dialah yang menerima 10 perintah Allah langsung dari tangan yang maha kuasa, Keluaran 31:8-11. Dialah yang menjadi perantara bagi Israel ketika Tuhan mengancam akan menghancurkan mereka setelah peristiwa anak lembu emas, Keluaran 32:11-14. Musa bukan hanya seorang pemimpin, dia adalah saluran antara surga dan bumi. Melalui dia, Tuhan membimbing umatnya, berbicara kepada mereka, berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya, Keluaran 33:11. Dan ketika misinya berakhir, ia tidak diizinkan menyeberangi sungai Yordan. Tuhan membawanya ke puncak Gunung Nebo dan menunjukkan kepadanya seluruh tanah perjanjian. Dan kemudian sendirian, tanpa saksi manusia, Musa meninggal, dan bukan manusia yang menguburkannya. Itu adalah Tuhan sendiri. Maka matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ia menguburkannya di sebuah lembah di tanah Moab, di seberang Bet Peor. Sampai hari ini tidak seorang pun tahu di mana ia dikuburkan. Ulangan 34:5-6. Tidak ada kisah lain seperti itu dalam Alkitab. Tidak ada nabi lain yang dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada pemimpin lain yang makamnya disembunyikan oleh surga. Dan dalam keheningan suci inilah misteri itu dimulai. Kematian Musa lebih dari sekadar akhir dari seorang yang saleh. Itu adalah peristiwa yang menarik untuk selamanya. Kehidupannya melambangkan hukum, keluaran, pembentukan suatu bangsa menurut ketetapan surga. Oleh karena itu, tubuhnya tidak hanya membawa kehormatan seorang hamba yang setia, tetapi juga simbol sebuah perjanjian, dan setan mengetahuinya. Surat Yudas menyingkapkan kepada kita sebuah peristiwa yang tidak tercatat dalam perjanjian lama, tetapi bergema di alam surgawi. Sebuah konflik yang terjadi setelah kematian Musa. Konflik itu bukan terjadi antara manusia. Konflik itu terjadi antara malaikat tertinggi Michael dan setan, dan penyebabnya adalah tubuh Musa. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani melontarkan hujatan terhadapnya, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Yudas 1:9. Naskahnya lugas, tetapi penuh misteri. Tidak ada perincian tentang tempat, waktu, atau format pertikaian ini. Yang kita tahu adalah bahwa ada pertikaian dan kehadiran malaikat tertinggi Michael, pembela umat Tuhan, sangat penting dalam mencegah musuh menggunakan tubuh Musa untuk tujuan yang tidak senonoh. Dan mengapa iblis menginginkannya? Bukan hanya karena kebenciannya terhadap Musa, itu karena strategi spiritual. Itu untuk menodai sesuatu yang sakral, untuk mendistorsi ingatan tentang seorang hamba yang saleh, untuk mencoba menjadikan tubuh Musa sebagai objek penyembahan berhala. Setan tahu bahwa orang Israel memiliki kecenderungan berbahaya terhadap penyembahan berhala.
Mereka telah membuat anak lembu emas dengan tangan mereka sendiri tak lama setelah meninggalkan Mesir. Jika mereka tahu di mana Musa dimakamkan, risiko mereka mengubah makamnya menjadi kuil kafir sangat tinggi. Tuhan sendiri dalam hikmatnya menyembunyikan tempat pemakaman untuk mencegah pengalihan perhatian seperti itu. Dan dengan menyembunyikan jenazah, dia menjaga kesucian misi Musa. Namun setan mencoba campur tangan. Tujuannya adalah mengubah simbol hukum menjadi alat kebinasaan. Pada titik ini Michael masuk, sang pejuang surgawi, dia yang menurut Daniel 10:13 melawan kuasa kegelapan. Dia tidak berdebat dengan setan dengan menggunakan kata-kata manusia, dan dia juga tidak tunduk pada ketentuan-ketentuannya. Dia hanya berkata, "Semoga Tuhan menghardik kamu." Yudas 1:9. Jawaban ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Bukan dengan kekuatan atau kekuasaan, tetapi oleh Roh Tuhan, pertempuran rohani dimenangkan. Michael tahu bahwa pertikaian ini bukan hanya tentang tubuh manusia, tetapi tentang warisan. Jadi, atas nama Tuhan, ia menegur iblis, membungkam tuduhannya. Upaya setan menyingkapkan banyak hal tentang cara kerjanya. Ia mencari titik-titik pengaruh, ikon-ikon keimanan, tokoh-tokoh yang mewakili kebenaran, dan mencoba merusaknya. Bahkan setelah kematian, tubuh Musa jika dinodai dapat menjadi distorsi agama, aliran sesat seputar tulang dan bumi. Namun Tuhan tidak mengizinkannya. Ia sendiri yang menguburkan tubuh itu. Ia sendiri yang mengutus Michael untuk menjaganya. Ia sendiri menyatakan, "Ini milikku." Setan tidak menang. Dan sekali lagi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ia merasa frustrasi. Kehidupan Musa ditandai dengan pertemuan dengan Yang Maha Kuasa, mukjizat, disiplin, dan perantaraan. Kematiannya ditandai dengan tindakan kehormatan ilahi, dan tubuhnya diawetkan sebagai tanda bahwa Tuhan mengawasi, bahkan detail yang kita anggap tak terlihat. Dengan demikian, misteri besar pertama dari pokok bahasan ini terungkap. Setan tidak hanya berusaha menghancurkan tubuh, tetapi juga ingatan, warisan, kesaksian. Ia ingin menyentuh apa yang mewakili kemuliaan Tuhan, namun Tuhan memiliki malaikat-malaikatnya yang siap untuk membela apa yang menjadi miliknya. Ketika malaikat tertinggi Michael menentang setan dalam pertikaian mengenai tubuh Musa, surga menyingkapkan kepada kita lebih dari sekadar pertikaian malaikat. Surga menyingkapkan kedalaman strategi jahat musuh dan seberapa baik ia mengetahui kerapuhan hati manusia. Keinginan setan atas tubuh Musa bukanlah tindakan acak. Itu adalah gerakan spiritual yang direncanakan dengan cermat, yang sasaran utamanya adalah umat Tuhan. Untuk memahami hal ini, perlu diingat sejarah Israel. Meskipun ada banyak tanda, keajaiban, dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, orang Israel menunjukkan sepanjang perjalanan mereka kecenderungan terus-menerus terhadap penyembahan berhala. Segera setelah dibebaskan dari Mesir dan mengalami penyeberangan Laut Merah yang ajaib, alih-alih berjalan dalam rasa takut dan rasa syukur, mereka justru diliputi oleh rasa tidak aman dan keserakahan rohani. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima loh-loh hukum, orang-orang yang tidak sabar meminta Harun untuk menjadikan mereka dewa yang terlihat. Harun, yang takut akan pemberontakan, menyerah dan membentuk anak lembu emas dengan anting-anting orang-orang. Lalu ia mengambil dari tangan mereka, lalu memahat emas dengan alat, dan membuatnya menjadi anak lembu tuangan. Dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32:4. Episode ini menunjukkan betapa rentannya manusia. Meskipun mereka telah dibebaskan oleh Tuhan, mereka lebih suka menciptakan sesuatu yang kasat mata untuk disembah. Yang tak kasat mata masih tampak terlalu jauh bagi mereka. Inilah inti permasalahannya. Keinginan daging terhadap berhala yang dapat dilihat mata dan disentuh tangan. Setan tahu ini. Ia tahu bahwa tubuh Musa, pemimpin terbesar yang pernah dimiliki Israel, dapat dengan mudah menjadi anak lembu emas yang baru. Bayangkan jika tempat pemakaman itu diketahui. Tempat itu dapat menjadi tempat ziarah, altar palsu, kuil tanpa kehadiran ilahi, sebuah aliran sesat bagi mayat. Musa adalah perantara, pemberi hukum, sahabat Allah. Sosoknya memiliki otoritas sedemikian rupa, sehingga bahkan setelah meninggal, ia dapat digunakan untuk membangkitkan daya tarik dan penyembahan yang menyimpang.
dan ini akan membawa konsekuensi rohani yang mengerikan. Tuhan telah memperingatkan Israel tentang penyembahan berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Keluaran 20:4. Jangan sujud menyembah kepadanya, dan jangan beribadah kepadanya. Keluaran 25. Dan kemudian ketika Musa sudah mendekati akhir hidupnya, Tuhan kembali memperingatkan umatnya. Janganlah engkau menengadah ke langit, dan ketika engkau melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang, seluruh bala tentara langit, engkau tergerak untuk sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Ulangan 4:19. Setan yang selalu mencari celah melihat peluang dalam tubuh Musa. Jika ia dapat mengubah tubuh itu menjadi relik, ia akan mengalihkan Israel dari menaati perintah-perintah. Penyembahan kepada Tuhan akan digantikan oleh penghormatan manusia. Yang tak kasat mata akan digantikan dengan yang nyata. Roh digantikan dengan daging. Namun Tuhan menggagalkan usaha ini. Menyembunyikan jasad Musa merupakan tindakan keilahian. Tuhan tahu bahwa ingatan orang itu dapat digunakan untuk menyesatkan umat, jadi dia menguburkannya di tempat yang tidak diketahui. Lebih jauh, ia mengutus malaikat tertinggi Michael untuk mencegah setan memperoleh kekuasaan apapun. Michael sebagai pelindung Israel, sebagai pribadi yang menurut Daniel 12:1 membela setiap anak umat Allah, bertindak dengan otoritas surgawi untuk menjaga apa yang telah dikuduskan Allah. Bentrokan ini mengungkap realitas spiritual yang jarang diketahui. Ada perang memperebutkan kenangan suci. Setan ingin membajak simbol-simbol masa lalu untuk mendistorsi masa kini. Ia mencoba mengubah apa yang suci menjadi tipu daya penyembahan berhala. Tubuh Musa, jika berada di tangan yang salah, dapat diubah menjadi alat kehancuran. Hal ini membuat kita merenungkan bagaimana, bahkan hingga hari ini, musuh bertindak dengan cara yang sama. Ia mencoba mengubah benda, orang, tanggal, dan kenangan menjadi berhala. Ia mencoba mengalihkan fokus penyembahan. Penyembahan berhala modern mungkin tidak lagi memiliki anak lembu emas yang terlihat, tetapi penyembahan berhala memiliki tokoh masyarakat yang dipuja, pemimpin yang sangat dihormati, benda-benda yang syarat dengan takhayul dan tradisi tanpa dasar Alkitabiah. Contoh tubuh Musa adalah peringatan abadi. Hal itu menunjukkan bahwa bahkan apa yang tampaknya benar dapat terdistorsi jika hati menyimpang dari fokusnya yang sebenarnya, Tuhan. Tuhan ingin disembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24, bukan melalui benda atau orang, tetapi melalui hubungan pribadi yang intim. Jika setan berhasil dalam tujuannya terhadap Musa, iman Israel mungkin telah tercemar selama beberapa generasi. Namun, Tuhan bertindak. Dia menyembunyikan mayat itu. Dia mengutus Mikael. Dia menegur musuh. Dia menjaga kekudusan hambanya. Musuh tidak hanya berperang melawan masa kini. Ia ingin membajak masa lalu, merusak ingatan orang benar, dan dengan demikian meracuni masa depan. Namun, tangan Tuhan selalu aktif, bahkan saat kita tidak melihatnya, menjaga apa yang menjadi miliknya. Musa memang hebat dalam hidupnya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kematiannya menjadi batu sandungan bagi anak-anak Israel. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Semua kehormatan manusia harus dibatasi. Semua pengakuan duniawi harus seimbang. Hanya bagi Tuhan kemuliaan kekal. Saat setan bangkit untuk mengklaim tubuh Musa, surga merespons dengan kekuatan dan ketertiban. Malaikat tertinggi Michael muncul, bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai otoritas surgawi yang didirikan untuk menghadapi kegelapan atas nama Yang Maha Tinggi. Tindakan Michael tidak terisolasi. Itu adalah bagian dari pola tindakan ilahi di alam surgawi. Apa yang terjadi di sana, dalam pertikaian tentang tubuh yang tak bernyawa, adalah cerminan dari peperangan rohani yang terjadi di balik tabir yang terlihat. Alkitab menggambarkan Mikhael sebagai salah satu pemimpin surgawi. Dalam Daniel 10:13, ia muncul sebagai orang yang menolong malaikat lain yang menghadapi perlawanan rohani. Tetapi, Raja Negeri Persia itu berdiri melawan aku 21 hari lamanya. Tetapi Mikhael, salah seorang dari raja-raja terkemuka, datang menolong aku, dan aku tinggal di sana bersama-sama dengan raja-raja negeri Persia. Teks ini menyingkapkan bahwa Mikhael memiliki misi yang jelas. Ia adalah seorang pejuang Tuhan. Ia bertindak di alam surgawi,
melawan penguasa kegelapan yang menguasai bangsa dan kerajaan manusia. Ia adalah orang yang bangkit ketika kekuatan jahat mencoba menghalangi pemenuhan kehendak Tuhan di bumi. Dalam Daniel 12:1, fungsinya menjadi lebih jelas. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Mikael tidak bertindak atas namanya sendiri. Dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia berdiri atas perintah Tuhan untuk membela umatnya. Ketika berhadapan dengan setan dalam pertikaian tentang tubuh Musa, Michael menerapkan prinsip spiritual yang hanya dipahami sedikit orang. Dia tidak terlibat dalam perdebatan. Dia tidak mengemukakan argumen. Dia tidak membuat tuduhan. Dia hanya berkata, "Semoga Tuhan menghardik kamu." Yudas 1:9. Kalimat ini sangat dalam. Kalimat ini menunjukkan bahwa Mikael mengakui bahwa semua penghakiman adalah milik Tuhan. Dia tidak mengklaim otoritasnya sendiri. Dia tidak mengutuk, bersumpah, atau bernegosiasi. Dia menyerukan nama Tuhan, satu-satunya yang dapat menghakimi dengan adil. Mikael, sebagai salah satu malaikat terbesar dalam hierarki surgawi, mengajarkan kita di sini sebuah pelajaran penting tentang peperangan rohani. Kita hanya menang ketika kita percaya pada otoritas Tuhan dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Sikap ini mencerminkan tatanan yang ditetapkan dalam kerajaan surga. Para malaikat tidak berdiri sendiri. Mereka diutus. Mereka adalah pelaksana kehendak Tuhan. Mereka bekerja di bawah otoritas. Dan ketika mereka menyerukan nama Tuhan, musuh terdiam karena ia tahu bahwa di hadapan firman Tuhan, setiap argumen, setiap tuduhan, dan setiap kepura-puraan akan runtuh. Setan, si penuduh, selalu berusaha mencari celah. Ia mengetahui kesalahan manusia. Ia mengetahui dosa-dosa masa lalu. Itulah sebabnya ia disebut penuduh saudara-saudara kita dalam Wahyu 12:10. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dijatuhkan, yaitu dia yang mendakwa mereka di hadapan Allah kita siang dan malam. Ada kemungkinan bahwa dalam kasus Musa, setan mencoba untuk mengajukan tuduhan. Mungkin ia mengingat kegagalannya di Meriba ketika ia tidak menaati perintah Allah dan memukul batu karang. Mungkin ia mengungkit kesalahan-kesalahannya di masa lalu, seperti pembunuhan orang Mesir. Ia mungkin berargumen, orang ini telah berdosa, ia telah gagal. Aku memiliki hak atas dirinya. Namun Mikael tidak memainkan permainan tuduhan. Ia hanya menegaskan otoritas tertinggi Allah. Semoga Tuhan menegurmu. Ungkapan ini memiliki akar yang dalam. Ungkapan ini telah digunakan dalam konteks lain yang serupa, dalam Zakaria 3:2. Ketika setan juga bangkit untuk menuduh imam besar Yosua. Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, "Kiranya Tuhan menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang telah memilih Yerusalem menghardik engkau." Pengulangan ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali setan bangkit untuk menuduh, Tuhan bangkit untuk membela mereka yang menjadi miliknya. Penghakiman adalah miliknya. Keputusan akhir selalu miliknya. Michael melambangkan tindakan yang adil, seimbang dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dia tidak menyerah pada kesombongan, tidak menganggap dirinya lebih unggul, dan tidak melampaui perannya. Dan itulah sebabnya dia menang. Kemenangannya atas setan dalam pertikaian tentang tubuh Musa merupakan cerminan dari tatanan spiritual yang lebih besar. Tidak seorang pun menyentuh apa yang menjadi milik Tuhan tanpa izin yang semestinya. Dan ini membawa kita pada refleksi yang kuat untuk hari ini. Peperangan rohani terus berlanjut. Peperangan ini tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi nyata. Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 6:12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertempuran ini tidak dimenangkan dengan senjata manusia, tetapi dengan otoritas rohani. Dan otoritas ini hanya datang dari satu tempat, dari hadirat Tuhan. Michael adalah contoh bagi semua hamba Tuhan. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi musuh dengan rasa hormat, keteguhan, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Otoritas rohani bukanlah dengan berteriak atau menggunakan kata-kata yang tidak penting. Otoritas rohani adalah dengan mengenal Tuhan, berjalan bersamanya, dan selaras dengan firman-Nya. Ketika kita berada di bawah kehendak Tuhan, kita juga dapat dengan berani menyatakan, "Semoga Tuhan menghardikmu," dan tahu bahwa surga akan bergerak demi kita. Perselisihan tentang tubuh Musa dimenangkan karena Tuhan menetapkan batasan.
karena Mikael berdiri teguh dalam misinya, karena otoritas nama Tuhan menang, dan otoritas yang sama itu tersedia bagi semua orang yang hidup dalam ketaatan dan persekutuan dengan Yang Maha Tinggi. Dalam topik ini, kita belajar bahwa kemenangan atas kegelapan tidak bergantung pada kekuatan sang pejuang, tetapi pada otoritas orang yang mengutusnya. Michael menang bukan karena dia kuat, tetapi karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga kita hidup dengan kesadaran ini. Perang itu nyata, tetapi kemenangan telah ditetapkan, dan itu milik Tuhan semesta alam. Untuk memahami mengapa tubuh Musa menjadi topik perdebatan yang hangat di dunia spiritual, kita perlu menyelidiki lebih dalam identitas kenabian Musa. Ia bukan sekadar manusia, ia adalah sebuah tipe, sebuah model, sosok yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai bayangan dari apa yang akan datang dalam Kristus. Hidupnya bukan sekadar perjalanan kepemimpinan, itu adalah cerminan dari kisah penebusan. Musa mewakili hukum Taurat. Ia adalah perantara perjanjian lama. Tuhan memanggilnya untuk naik ke gunung, dan di sana di tengah-tengah awan, di tengah api dan guntur, Tuhan memberinya loh-loh perjanjian. Dan kepada Musa, setelah Musa selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, diberikannya kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Keluaran 31:19. Batu-batu ini bukan sekadar batu yang bertuliskan huruf-huruf. Batu-batu ini adalah inti dari hukum Taurat, wahyu keadilan ilahi, refleksi karakter kudus yang maha tinggi. Dan Musalah yang membawanya kepada umat Israel, yang menjadi dasar kehidupan moral, sosial, dan spiritual Israel. Jadi ketika setan menginginkan tubuh Musa, ia tidak hanya mengincar mayat, ia mengincar sebuah simbol, sebuah standar otoritas hukum Taurat. Tubuh Musa secara nubuatan merupakan representasi dari perjanjian lama. Dan jika setan dapat menajiskan simbol ini, ia tidak hanya akan menajiskan gambar Musa, tetapi juga fondasi iman umat Allah. Musa juga melambangkan penebusan dosa. Misi utamanya adalah membebaskan umat dari perbudakan. Ia menghadapi Firaun, menuntun orang Ibrani melewati padang gurun, dan menuntun mereka ke perbatasan tanah perjanjian. Eksodus di bawah kepemimpinannya merupakan gambaran jelas tentang keselamatan. Penyeberangan Laut Merah melambangkan baptisan. Tiang api dan awan menunjuk pada kehadiran Roh Kudus. Tanah perjanjian menggambarkan warisan kekal bagi orang-orang kudus. Oleh karena itu, menodai tubuh Musa berarti menodai bukan hanya hukum Taurat, tetapi juga perjalanan pembebasan dan keselamatan yang diwakilinya. Lebih jauh lagi, Musa adalah gambaran Kristus. Meskipun perjanjian baru menggambarkan Yesus lebih unggul daripada Musa, namun perjanjian baru juga mengakui sosok kenabian yang diwakili oleh Musa. Yesus sendiri berkata, "Karena jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Yohanes 5:46. Musa menulis tentang Mesias. Kehidupan dan misinya menunjuk kepada Dia yang akan datang dengan misi yang lebih dalam, bukan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan fisik, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan rohani. Dalam Ulangan 15, Musa bernubuat, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Haruslah kamu mendengarkan dia." Nubuat ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah nabi yang dijanjikan, Musa yang baru tetapi jauh lebih agung, karena dia tidak hanya membawa hukum Taurat, dia menggenapinya. Dia tidak hanya menyelamatkan, dia menebus. Dia tidak hanya berbicara kepada Tuhan, dia adalah Tuhan. Tubuh Musa memiliki bobot nubuat yang tidak diabaikan oleh setan. Ia ingin menggunakannya sebagai alat untuk membingungkan. Ia ingin mendistorsi pemahaman orang-orang tentang hukum Taurat dan janjinya. Ia ingin membajak masa lalu untuk mencegah pewahyuan masa depan. Dan yang lebih penting lagi, Musa muncul lagi dalam kitab suci, tetapi sekarang dimuliakan. Di Gunung Transfigurasi, ia muncul kembali di samping Elia, berbicara kepada Yesus. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Matius 17:3. Momen ini sungguh luar biasa. Musa mewakili hukum Taurat, Elia, para nabi. Dan di sana di hadapan para murid, Yesus bersinar dalam kemuliaan, menunjukkan bahwa dia adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat-nubuat. Masa lalu dan masa depan bertemu di dalam dia. Kemunculan Musa dalam episode ini merupakan respons langsung terhadap upaya musuh.
Tubuh yang coba diambil alih oleh setan telah diawetkan oleh Tuhan, dan jiwa hamba yang setia itu hidup, dimuliakan, sadar, dalam persekutuan dengan Sang Mesias. Fakta ini membatalkan rencana iblis untuk merusak ingatannya. Tuhan meninggikan Musa dengan menunjukkan dia di samping Sang Juru Selamat, mengesahkan misinya, dan menunjukkan bahwa kisahnya telah lengkap. Apa yang kita pelajari dari ini? Bahwa Allah tidak hanya melindungi jasad hamba-hambanya, Ia melindungi warisan misi dan firman yang mereka bawa. Jasad Musa tidak ditemukan oleh manusia karena Allah tidak ingin umatnya mengubah makam menjadi altar. Namun jiwanya, kenangannya, misinya dihormati di surga. Lebih jauh, kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan segel tidak dapat dilanggar oleh musuh. Otoritas ilahi melampaui waktu, kematian, dan ruang. Setan mungkin mencoba, tetapi Tuhan telah menetapkan kemenangan. Hari ini, kita diundang untuk memandang Musa bukan sebagai berhala, tetapi sebagai contoh, sebagai simbol ketaatan, kerendahan hati, dan iman yang hidup, dan terutama sebagai bayangan dari apa yang digenapi dalam Kristus. Tubuh yang diinginkan musuh disembunyikan oleh Tuhan. Warisan yang ingin dinodai musuh ditinggikan oleh Tuhan. Simbol yang ingin dirusak oleh iblis dimuliakan oleh Tuhan. Inilah kemenangan surga. Beberapa peristiwa dalam kitab suci diselimuti misteri sebanyak kematian dan penguburan Musa. Dan yang paling mengejutkan adalah bukan hanya bahwa Tuhan sendiri yang menguburkannya, tetapi juga bahwa lokasi kejadiannya masih belum diketahui hingga hari ini. Penyembunyian ini bukanlah detail yang acak. Itu adalah tindakan yang disengaja dari pihak Tuhan dengan tujuan rohani yang mendalam. Teks dalam Ulangan 34:5-6 memberitahu kita, maka matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menguburkannya di sebuah lembah di tanah Moab, di seberang Bet Peor. Sampai hari ini tidak seorang pun tahu di mana ia dikuburkan. Tidak ada manusia lain yang makamnya disembunyikan oleh Tuhan. Tidak Abraham, tidak Daud, tidak juga para nabi. Semua dikuburkan oleh tangan manusia. Akan tetapi Musa berbeda. Makamnya adalah rahasia yang disegel oleh surga. Dan mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa hati manusia itu bias. Dia tahu kecenderungan daging untuk mengubah apa yang diingat menjadi penyembahan berhala, apa yang dihormati menjadi penyembahan yang tidak semestinya. Dan orang-orang Israel telah menunjukkan tanda-tanda yang jelas tentang hal ini. Di padang gurun mereka tidak ragu untuk membuat anak lembu emas, Keluaran 32:4, bahkan setelah menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Jika orang-orang Ibrani mampu mengganti kemuliaan Tuhan yang tak terlihat dengan patung logam hanya dalam beberapa hari, bayangkan apa yang akan mereka lakukan dengan tempat pemakaman Musa. Orang yang membelah Laut Merah, yang menerima hukum Taurat, yang berbicara dengan Tuhan secara langsung, yang bersyafaat dan menyelamatkan Israel dari murka Tuhan pada banyak kesempatan, risiko makamnya menjadi tempat pemujaan sangatlah tinggi. Hikmat ilahi bertindak sebagai tindakan pencegahan. Tuhan menyembunyikan tempat itu. Dia mencegah jenazah Musa dikaitkan dengan segala bentuk penyembahan manusia. Keheningan Tuhan mengenai makam itu pada kenyataannya merupakan seruan terhadap penyembahan berhala. Itu adalah instruksi yang hidup untuk sepanjang masa. Bahkan hamba Tuhan yang terbesar pun tidak boleh menempati tempat yang secara eksklusif adalah miliknya. Lebih dari itu, disembunyikannya jasad Musa juga merupakan tanda bahwa harapan sejati tidak terletak di dalam kubur, tetapi di dalam kekekalan. Fokusnya seharusnya bukan pada tempat Musa dikuburkan, tetapi pada Tuhan yang memanggilnya. Pesan di balik keheningan itu jelas. Manusia mati, tetapi firman Tuhan tetap ada. Pemimpin pergi, tetapi perjanjian Tuhan tetap ada. Kitab Pengkhotbah mengingatkan kita, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Pengkhotbah 1:2. Bahkan pencapaian manusia yang terbesar, nama-nama yang terbesar dalam sejarah, dapat menjadi kesia-siaan ketika mereka mengalihkan pandangan umat Tuhan dari Sang Pencipta kepada makhluk. Keputusan Tuhan untuk menyembunyikan makam Musa juga memberikan pelajaran yang kuat tentang kerendahan hati. Musa, yang memimpin jutaan orang, meninggal tanpa patung, tanpa makam, tanpa plakat kehormatan. Kematiannya dilakukan dengan hati-hati, tersembunyi dan senyap. Namun di surga pahalanya kekal. Hal ini mengajarkan kita bahwa nilai seorang hamba Tuhan tidak terletak pada monumen duniawi,
tetapi pada kesetiaannya di hadapan takhta surgawi. Yesus mengajarkan kita prinsip ini ketika dia berkata, "Dan apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat rahasia, dan Bapamu yang melihat perbuatan-perbuatan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu dengan terang-terangan." Matius 6:6. Pemakaman Musa dilakukan secara rahasia, namun warisannya bersifat publik, kekal, dan diberitakan hingga hari ini di sinagoga, gereja, dan di setiap hati yang takut akan Tuhan. Keheningan ini juga merupakan peringatan bagi para pemimpin rohani. Musa memang hebat, tetapi Allah tidak membiarkan kebesarannya menjadi batu sandungan bagi umat. Ini memperingatkan kita terhadap kultus kepribadian yang begitu umum dewasa ini. Berapa banyak pemimpin yang dimuliakan? Berapa banyak nama manusia yang lebih dimuliakan daripada nama Yesus? Allah, dengan menyembunyikan makam Musa, berseru kepada kita, "Segala kemuliaan adalah milikku." Rasul Paulus memahami prinsip ini ketika dia menulis, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." 1 Korintus 3:11. Musa adalah hamba yang setia, tetapi dia bukanlah fondasinya. Kristus adalah fondasinya. Akhirnya diamnya Tuhan mengenai makam Musa juga merupakan gambaran iman. Kita hidup di zaman ketika orang menginginkan bukti, tanda, dan peninggalan yang kasat mata. Mereka ingin menyentuh untuk percaya. Namun orang benar hidup oleh iman. Habakuk 2:4. Tidak adanya makam yang kasat mata menunjukkan perlunya percaya tanpa melihat. Tubuh Musa disingkirkan dari tempat manusia berada, agar iman umat tidak bertumpu pada tulang-tulang, tetapi pada batu karang zaman. Keheningan ini adalah sekolah iman, sebuah undangan menuju kedewasaan rohani, sebuah pengingat bahwa pandangan kita harus tertuju pada Sang Penggagas dan Penyempurna iman, Yesus Kristus. Musa meninggal dengan damai, tanpa penghormatan manusia tetapi dengan penghormatan surgawi. Kisahnya tidak berakhir di lembah Moab. Tuhan melindunginya, Tuhan meninggikannya, dan dalam kekekalan ia tetap menjadi saksi kesetiaan ilahi. Dari Eden hingga hari-hari terakhir yang diungkapkan dalam kitab Wahyu, setan memiliki pola tindakan yang jelas, merusak, mendistorsi dan menodai apa yang telah disucikan Allah. Ketika kita melihat pertikaian tentang tubuh Musa, kita melihat strategi ini berjalan sepenuhnya. Itu bukan sekadar upaya untuk mengambil alih tubuh fisik, tetapi untuk memutarbalikkan warisan, menulis ulang sejarah suci, dan menciptakan penyembahan palsu dari sesuatu yang seharusnya menjadi milik eksklusif Allah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tubuh manusia, bahkan saat meninggal, tetap bermartabat. Yesus sendiri dikuburkan dengan hormat, ditempatkan di makam yang baru, Matius 27:59-60, dan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Tulang-tulang Yusuf, putra Yakub, diangkut dengan hati-hati dari Mesir ke tanah perjanjian, seperti yang telah diperintahkannya dengan iman sebelum ia meninggal. Keluaran 13:19. Rasa hormat terhadap tubuh orang-orang kudus merupakan tanda kehormatan dalam sejarah perjanjian. Sekarang bayangkan tubuh Musa, orang yang mendaki gunung Sinai, yang melihat kemuliaan Tuhan dari belakang, yang turun dengan wajah berseri-seri, yang berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat karib. Bayangkan beban rohani yang diberikan orang Israel kepada orang ini. Kematiannya dapat dengan mudah menjadi pemicu pemujaan manusia yang didasarkan pada penghormatan terhadap jasadnya. Setan mengetahui hal ini. Ia telah menggoda manusia dengan gambar dan benda. Dalam kisah ular perunggu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat sebagai tanda penyembuhan, berabad-abad kemudian orang Israel masih memeliharanya dan menyembahnya. Hizkiyalah yang akhirnya menghancurkan benda itu dengan berkata, "Dan ia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada waktu itu orang Israel masih membakar korban untuk ular itu. Maka Musa menamainya Nehustan." 2 Raja-Raja 18:4. Jika seekor ular perunggu biasa dapat menjadi objek penyembahan berhala, bayangkan apa yang dapat dilakukan oleh tubuh Musa. Setan menginginkan tubuh itu, simbol otoritas ilahi, menjadi alat penipuan. Ia berencana untuk mengubah ingatan hamba Tuhan menjadi berhala yang mati. Sekali lagi, ia akan menggunakan sesuatu yang sakral untuk menciptakan pengalihan rohani. Karena musuh tidak perlu menghancurkan kebenaran secara langsung.
Ia hanya perlu memutarbalikkannya agar penipuannya berhasil. Itulah metodenya hingga hari ini. Ia tidak selalu datang dengan kebohongan yang gamblang, tetapi dengan distorsi yang halus. Ia memanfaatkan kerinduan manusia, rapuhnya emosi, dan keinginan manusia akan simbol-simbol yang kasat mata. Ia tahu bahwa ketika mata kita berpaling dari yang tak kasat mata, iman kita melemah. Itulah sebabnya ia selalu ingin mengalihkan fokus dari Tuhan dan meletakkannya pada manusia, benda, pemimpin, atau kenangan. Dalam kasus Musa, penyimpangan warisan akan berakibat fatal karena Musa mewakili hukum Taurat. Dan seperti yang telah kita lihat, Yesus tidak akan datang untuk membatalkan hukum Taurat ini, tetapi untuk menggenapinya dan melampauinya. Jika setan berhasil mengubah Musa menjadi objek penyembahan, orang-orang akan mencampur ketaatan dengan penyembahan berhala, penghormatan dengan takhayul, dan jalan keselamatan dengan tradisi manusia. Rasul Paulus memperingatkan tentang hal ini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4:3-4. Iblis selalu mencoba mengganti doktrin yang benar dengan dongeng, dan salah satu dongeng yang paling berbahaya adalah dongeng yang mengubah orang suci menjadi dewa, hamba menjadi penebus, bejana menjadi sumber kemuliaan diri sendiri. Penyembahan orang mati, pemujaan relik, pemujaan makam, semua ini berasal dari akar yang sama, upaya setan untuk mengalihkan penyembahan dari Sang Pencipta kepada makhluk ciptaan. Namun Tuhan dalam kedaulatannya tidak pernah membiarkan rencana musuh berhasil di luar kendalinya. Itulah sebabnya Dia sendiri yang mengurus jenazah Musa. Itulah sebabnya Dia mengutus Michael untuk menghadapinya. Itulah sebabnya Dia menetapkan, orang ini adalah hamba-Ku. Misinya di bumi sudah selesai, tetapi ingatannya akan dilestarikan sesuai dengan kehendak-Ku, bukan menurut kelicikan musuh. Dan ada pelajaran di sini bagi gereja saat ini. Kita perlu menjaga kemurnian warisan mereka yang melayani Tuhan. Kita perlu menghormati kenangan mereka, ya, tetapi tanpa mengidolakan mereka. Penghormatan Alkitabiah didasarkan pada peniruan iman, bukan pada peninggian individu. Penulis Ibrani memerintahkan kita, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah iman mereka dan perhatikanlah akhir dari tingkah laku mereka. Ibrani 13:7. Bahaya penyembahan berhala modern itu tidak kentara. Seringkali tanpa menyadarinya, kita mengubah pemimpin yang karismatik menjadi dewa-dewa setengah dewa, menciptakan ketergantungan emosional pada suara manusia, dan mengangkat pendeta ke tempat Roh Kudus. Inilah yang ingin dilakukan setan dengan tubuh Musa, mengalihkan fokus dari Tuhan hukum kepada pembawa hukum. Namun firman Tuhan tetap, Akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau pujianku kepada patung. Yesaya 42:8. Oleh karena itu, biarlah teladan Musa mengajarkan kita. Kebesarannya tidak membawanya ke tempat pemujaan berhala. Kematiannya diperlakukan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Dan kenangannya dilindungi oleh para malaikat, bukan agar ia disembah, tetapi agar ia diingat dengan ketenangan, iman, dan rasa hormat. Adegan yang digambarkan dalam Yudas 1:9, di mana Mikhael, malaikat tertinggi Allah, bertengkar dengan setan, memperebutkan tubuh Musa, bukan sekadar kisah yang berdiri sendiri. Itu adalah wahyu rohani yang kekal. Itu adalah jendela ke dalam perang tak kasat mata yang berkecamuk antara kerajaan Allah dan kegelapan, di mana bahkan tubuh orang-orang kudus menjadi medan pertempuran ketika mereka membawa makna nubuat yang mendalam. Itu juga merupakan peringatan serius bagi umat Allah. Di akhir zaman, pertempuran tidak akan hanya memperebutkan wilayah atau ideologi. Itu akan memperebutkan kebenaran, warisan, kenangan akan orang-orang benar, dan fokus penyembahan. Kematian Musa menandai berakhirnya sebuah era, tetapi juga awal dari konflik diam-diam yang baru terungkap beberapa abad kemudian, yang diungkapkan dalam satu kalimat dalam kitab suci. Yudas 1:9 mengatakan, tetapi penghulu malaikat Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani melontarkan hujatan terhadapnya, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau,
Perselisihan ini tidak terdengar di dunia, tetapi terdengar keras di dunia rohani. Orang-orang meratapi kematian pemimpin mereka, Ulangan 34:8, tanpa menyadari bahwa sementara itu pertempuran rohani sedang terjadi atas apa yang tersisa dari Musa di bumi. Apa yang kita lihat di sini adalah wahyu bahwa bahkan setelah kematian seorang hamba Tuhan, iblis mencoba menemukan cara untuk merusak apa yang tersisa, warisan, kenangan, pengaruh. Pada hari-hari terakhir, seperti yang kita alami saat ini, roh penipuan bekerja dengan sangat kuat. Yesus memperingatkan, karena Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga mereka dapat menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24:24. Setan terus berusaha mencampur adukkan kebenaran dengan dusta, yang suci dengan yang profan, warisan orang benar dengan distorsi manusia. Ia tahu bahwa jika ia dapat menodai warisan rohani yang telah dibangkitkan Tuhan, ia akan dapat melemahkan iman generasi sekarang dan membutakan mata generasi mendatang. Itulah sebabnya Yudas, ketika menulis suratnya, mengutip kata-kata yang kuat ini, seolah berkata, "Hati-hatilah, bahkan tubuh Musa tidak luput dari keserakahan musuh." Jika ini terjadi pada Musa, itu akan terjadi pada orang lain juga. Dan faktanya kita melihat para pemimpin rohani dewasa ini yang setelah meninggal namanya dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang tidak akan pernah mereka setujui semasa hidup mereka. Kita melihat warisan rohani digunakan sebagai alasan untuk doktrin-doktrin yang menyimpang. Kita melihat pelayanan diubah menjadi perusahaan-perusahaan dan warisan dimanipulasi oleh manusia duniawi. Ini adalah strategi yang sama yang dicoba diterapkan iblis kepada Musa. Namun, ada perbedaannya. Tuhan bertindak. Tuhan membangkitkan Mikhael, dan Mikhael menempatkan dirinya dengan kerendahan hati, hikmat, dan otoritas. Semoga Tuhan menegurmu. Apa yang diajarkan jawaban ini kepada kita? Bahwa perlindungan kita ada di dalam Tuhan, bahwa di saat-saat ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi di balik layar, surga mengawasi kita. Bahkan ketika kita meninggal di dalam Kristus, Tuhan mengawasi ingatan kita, tubuh kita, dan warisan kita, bahwa kekuatan musuh terbatas di hadapan kedaulatan yang maha tinggi. Kitab Wahyu memperingatkan kita bahwa peperangan rohani akan semakin intensif menjelang akhir. Maka terjadilah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak menang, dan mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Wahyu 12:7-8. Inilah Mikhael, yang sama yang muncul dalam kitab Yudas, pembela yang sama, prajurit yang sama dari surga yang pada akhir segala sesuatu akan kembali digunakan oleh Allah untuk menggulingkan kerajaan si jahat. Keteguhan hati Mikhael ini menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Allah selalu menyediakan pembela bagi apa yang ia nyatakan suci. Jadi tubuh Musa lebih dari sekadar materi. Tubuh itu adalah simbol, tubuh itu adalah sejarah, tubuh itu adalah nubuat, tubuh itu adalah milik Tuhan. Musuh ingin mencemari tubuh itu, mengubah iman menjadi penyembahan berhala, kebenaran menjadi tradisi, fokus menjadi gangguan. Namun, Mikhael yang membela umat mencampur tangan dan otoritas Tuhan menang. Perselisihan ini membawa kita pada panggilan mendesak untuk kewaspadaan rohani. Rasul Petrus menasihati kita, sadarlah dan waspadalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus 5:8. Ayat ini tidak bersifat simbolis, ini bersifat harfiah. Ada musuh yang mengintai, berusaha untuk mendistorsi, menipu, mencuri, menghancurkan, dan dia tidak puas dengan menyerang yang hidup. Dia ingin merusak bahkan kenangan akan orang-orang kudus jika dia bisa. Oleh karena itu, kita perlu menjadi seperti Michael, berposisi, sadar, dan berpakaian dengan otoritas Tuhan. Kita perlu menyerukan nama Tuhan atas pertempuran kita, atas warisan kita, atas generasi kita. Perselisihan tentang tubuh Musa adalah nubuat yang hidup. Itu adalah simbol dari apa yang akan datang. Pada hari-hari terakhir, kebenaran akan diserang dengan kelicikan, namun kebenaran juga akan dipertahankan dengan kekuatan. Umat Allah perlu waspada, dewasa dan berlandaskan pada firman. Karena sebagaimana Mikhael melindungi tubuh Musa,
demikian pula Allah akan melindungi umatnya. Sebagaimana musuh dicegah menyentuh apa yang kudus, demikian pula ia akan dicegah merusak apa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan harapan utama kita didasarkan pada janji ini. Tetapi Tuhan setia. Ia akan menguatkan dan menjaga engkau terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3:3. Kisah Musa tidak berakhir dengan kematiannya. Kisah ini juga tidak hanya diabadikan oleh warisan duniawinya. Kisah ini tetap hidup karena ditulis oleh Tuhan sendiri. Keheningan di atas makamnya bergema hingga hari ini sebagai bukti kedaulatan Tuhan atas rencana musuh dan sebagai panggilan untuk kewaspadaan spiritual bagi semua yang hidup di hari-hari terakhir ini. Musa bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah seorang nabi, pemberi hukum, pendoa syafaat dan sahabat Allah. Dan bahkan tubuhnya meskipun tidak berdaya membawa beban rohani yang ingin digunakan iblis sebagai alat untuk merusak. Namun Tuhan dalam hikmat-Nya yang tak terbatas mencegah hal ini. Ia sendiri menguburkannya jauh dari mata manusia, jauh dari kemungkinan penyembahan berhala. Dan ketika setan mencoba mengklaim apa yang bukan miliknya, Michael, malaikat tertinggi perang, dengan tegas menyatakan, "Semoga Tuhan menghardik kamu." Yudas 1:9. Frasa kecil ini beresonansi dengan kekuatan abadi. Frasa ini mengingatkan kita bahwa apapun yang disucikan bagi Tuhan berada di bawah perlindungannya, baik hidup maupun mati. Warisan orang-orang kudus dijaga oleh tangan yang maha tinggi. Frasa ini juga mengajarkan kita bahwa keamanan, otoritas dan ketenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan kegelapan yang dapat menang melawan apa yang disegel oleh surga. Makam Musa yang tersembunyi tidak mengundang kita untuk mencari kuburan. Makam itu mengundang kita untuk mencari Allah yang hidup. Allah yang sama yang menuntun Musa dengan awan dan api. Allah yang sama yang berbicara kepadanya di semak yang terbakar. Allah yang sama yang menyambutnya di Gunung Transfigurasi. Bersama Elia dan Kristus yang sekarang dimuliakan. Allah ini masih bekerja. Ia masih membela anak-anaknya. Ia masih menggagalkan rencana si jahat. Hari ini, saat kita melihat pergumulan rohani atas tubuh Musa, kita diingatkan bahwa kita berada di tengah-tengah pertempuran yang tak terlihat. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa dan penghulu dunia yang gelap ini. Dan itulah sebabnya kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6:11, dan hidup dengan kebijaksanaan, rasa hormat dan iman. Kisah Musa mengajarkan kita bahwa nilai sejati seorang hamba Tuhan tidak terletak pada penghormatan manusia, tetapi pada kesetiaan di hadapan Tuhan. Ia meninggal tanpa monumen, tetapi memasuki kekekalan dengan kehormatan. Ia tidak dikenang karena makamnya, tetapi karena ketaatannya. Ia tidak meninggalkan relik untuk disembah, tetapi ia meninggalkan kehidupan yang menunjuk ke ruang Maha Kudus. Dan hal yang paling luar biasa adalah, sama seperti Mikael membela Musa, kita juga akan dibela. Sama seperti Musa muncul dalam kemuliaan di samping Kristus, kita juga akan diubahkan dan dibalut dengan kemuliaan. Seperti yang tertulis, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu." Roma 8:11. Tidak ada yang kita lakukan bagi Tuhan akan terlupakan. Tidak ada hamba yang setia akan dibiarkan berada di bawah belas kasihan musuh. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikannya sampai pada hari Yesus Kristus. Filipi 1:6. Oleh karena itu, marilah kita hidup seperti Musa dengan kerendahan hati, rasa takut, dan dedikasi penuh kepada kehendak Tuhan. Semoga kita ditemukan setia, dan semoga hidup kita seperti hidupnya menjadi cerminan kemuliaan dan keadilan yang kekal. Dan jika sewaktu-waktu musuh mencoba menyentuh kisah kita, semoga surga bangkit kembali untuk menyatakan, "Semoga Tuhan menegurmu."